Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Multikultural dengan Dosen Pengampu Ibu Kristi Wardani. Saya Muhammad Jamudia Fahmi dengan NIM 2020 015 025. Saya Kiste Gimali dengan NIM 2020015005. Saya Awal Kita dengan NIM 2020015022. Saya Istina Cahyaningrum dengan NIM 20201030. Di sini kami akan menjelaskan tentang suku Melayu. Lebih tepatnya Melayu Palembang. Selamat menyaksikan. Suku Palembang atau Melayu Palembang merupakan suku bangsa Melayu yang mendiami Palembang dan Sumatera Selatan. Suku Melayu Palembang pada dasarnya ada suku Melayu yang melebur dan berasimilasi dengan budaya Arab, Tiongkok, India, dan Jawa. Dikarenakan dahulu kala Palembang merupakan tempat perdagangan antar bangsa, sehingga Palembang menghasilkan budaya dan bangsa yang unik. Bangsa Melayu Palembang memiliki keragaman budaya yang indah, mulai dari pakaian adat, rumah adat, ragam bahasa, lagu daerah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pakaian adat dari bangsa suku Melayu Palembang. Pasangan Melayu Palembang mengenakan pakaian adat Melayu Palembang yang bernama aisan. Aisan sendiri memiliki beberapa macam jenis. Yang paling populer adalah aisan gede dan aisan paksangko. Zaman dahulu, aisan hanya dikenakan oleh bangsa-bangsawan atau anggota kerajaan Palembang. Namun, saat ini masyarakat umum Palembang juga mengenakan sebagai simbol budaya Melayu Palembang. Aisan kerap dikenakan pada acara-acara adat budaya Melayu Palembang. Rumah tradisional. Secara tradisional, rumah-rumah adat Melayu Palembang memiliki karakteristik dan simbolisme sendiri yang dicerminkan dalam bentuk khazanah arsitektural. Setiap rumah tradisional memiliki makna historis dan pengaruhnya tersendiri. Yang pertama, rumah Caru Godang atau yang biasa disebut rumah Cara Gudang. Bentuk rumah ini seperti panggung dan memanjang dengan tiang setinggi 2 meter. Bahan utama untuk membangun rumah adat ini adalah kayu yang digunakan berasal dari jenis kayu tembesu, unglen, dan petanang. Kayu ini digunakan karena kuat, juga kokoh. Rumah Cara Gudang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Di bagian belakang memiliki ruangan yang berfungsi sebagai ruangan indoor, dapur, atau kamar tidur. Sedangkan bagian tengah terdapat ruangan yang berfungsi sebagai ruangan untuk tamu terhormat atau tetua adat. Sedangkan bagian depan memiliki ruangan yang difungsikan sebagai tempat beristirahat, berkumpul, atau digunakan sebagai tempat mengadakan pesta. Yang kedua ada rumah limas. Rumah limas tak dapat terbantahkan merupakan rumah adat Melayu Palembang. Bagi masyarakat etnis Melayu Palembang, rumah limas kerap kali diasosiasikan dengan golongan bangsawan dan golongan lain yang berstatus tinggi. Yang ketiga, rumah rakit. Rumah rakit adalah bentuk rumah yang tertua di kota Palembang dan mungkin telah ada jauh sebelum masa kemaharajaan Sriwijaya. Rumah rakit juga menjadi ciri khas masyarakat yang hidup di sungai sebagai tempat tinggal menetap terapung yang pertama kali dikenal oleh masyarakat etnis Komering dan juga etnis Musi. Hanya saja pada rumah rakit khas etnis Melayu Palembang ini biasanya memiliki hiasan ukiran timbul berupa stilisasi daun dan kembang dengan warna merah hati dan emas yang mencolok. Bahasa Melayu Palembang atau biasa dikenal dengan bahasa Palembang atau Baso Palembang merupakan bahasa dalam rumpun bahasa Melayu Musi
yang dituturkan di 2/3 wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia, terutama di sepanjang aliran Sungai Musi. Dialek bahasa Melayu Palembang yang sering dituturkan merupakan dialek bahasa Melayu yang ada di Palembang Raya. Bahasa ini telah menjadi perantara antar percakapan orang-orang dan sering digunakan secara poliglosia dengan bahasa Melayu atau Indonesia dan dialek setempat lain yang ada di daerah tersebut. Bahasa ini memiliki karakteristik yang khas, seperti penggunaan kata nang yang berarti di dan kito yang berarti kita. Tradisi adat yang kedua oleh suku Palembang yaitu bekarang iwak. Bekarang sendiri memiliki arti menangkap, sementara iwak berarti ikan. Jadi, bekarang iwak adalah tradisi menangkap ikan secara bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Pulokarto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di dekat Sungai Lacak. Hasil dari tangkapan itu kemudian dikumpulkan dan dipilah antara yang besar dan yang kecil. Ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemuka adat. Uang hasil dari penjualannya akan dipakai untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, jembatan, dan membangun masjid dan sebagainya. Sementara ikan-ikan kecil boleh dibawa pulang secara gratis oleh masyarakat setempat. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut atau rakyat lainnya. Nah, Melayu Palembang atau suku Melayu Palembang atau secara umum Sumatera Selatan memiliki lagu daerah seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Setiap lagu daerah memiliki filosofi dan makna tersirat masing-masing. Salah satu lagu daerah Melayu Palembang ialah yang berjudul Nangis Malam. Pencipta lagu tersebut adalah Aka Jailani. Lagu ini tentunya memiliki filosofi tersendiri yang disiratkan oleh penciptanya. Lagu yang berjudul Nangis Malam ini tidak kalah merdu dengan lagu-lagu lainnya yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Mari atur posisi yang tenang, pandangkan terus ke depan, pasang telinga baik-baik, dan kita dengarkan lagu ini dengan seksama. Badalah jauh, ai badalah jauh, tumpasan mata. Badalah jauh, ai badalah jauh, tumpasan mata. Teringat petang, nangis lamalah. Teringat petang, nangis lamalah. Kalulah ada, ai kalulah ada, benai damping. Batan makanan, ai batan makanan, urunglah dada. Kalulah ada, sungai nanyumpe. Lematang sanggup, berpecah dua. Demikianlah penjabaran suku Melayu yang telah kami uraikan pada halaman yang sebelumnya. Terima kasih. Semoga kalian terhibur dan teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam